Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Ari dan juga Ibu Nadia dari Kemenkes. Pak Ari, ketika semua dunia saat ini berebut untuk mendapatkan vaksin COVID-19, kalau dari Satgas sendiri apa yang bisa dilakukan untuk jikalau misalnya ada kendala yang kita temui begitu saat ini ke seluruh Indonesia ya, kita nggak bicara Jakarta saja. Ya, prinsipnya adalah bahwa tadi disebutkan juga ya bahwa apa yang terjadi di Eropa dengan gelombang ketiga padahal vaksinasinya juga sudah semakin meningkat adalah adanya euforia dan juga tidak disiplin dalam protokol kesehatan. Jadi ini yang harus kita ingatkan bahwa jangan sampai kita saat ini kan alhamdulillah kita terus angkanya menurun ya. Jadi kemarin angka 4.000 dan terus kita berharap ini terus turun dan kita selesai dengan first wave dan tidak masuk ke second wave. Oleh karena itu masyarakat dan saya rasa pemerintah daerah harus terus-menerus konsisten untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Apalagi di semester ke depan ini ya, pendidikan itu sudah mulai akan dibuka. Oleh karena itu benar-benar dipastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya kan kita tahu bahwa virus menular dari satu ke orang lain itu dengan droplet. Artinya kalau kita menggunakan masker, teman bicara kita menggunakan masker, kita menjaga jarak dan kita rajin cuci tangan pakai sabun, mudah-mudahan ini kondisi artinya angka ini bisa kita tekan gitu. Sejatinya sih itu. Apa yang terjadi, oke lah kita bicara soal adanya varian-varian baru. Tapi alhamdulillah kan sampai sejauh ini varian-varian baru yang muncul di luar itu belum, artinya kita berharap tentu tidak mengkhawatirkan untuk Indonesia. Jadi sekali lagi tetap kita mesti konsisten di dalam penerapan protokol kesehatan dan tadi itu misalnya misalnya udah ada kepastian bahwa tidak ada mudik lebaran ya kita semua sama-sama untuk mendukung hal tersebut karena sekali lagi pandemi belum berlalu dan sewaktu-waktu bisa saja angka yang sudah baik ini menjadi kembali lagi memburuk gitu yang tentu tidak kita harapkan semua. Baik, Ibu Nadia, terkait dengan kondisi penyaluran vaksin di seluruh Indonesia, apakah saat ini ada kendala berarti yang ditemui begitu di lapangan? Ya, jadi dengan situasi saat ini kan kita punya 27 juta dosis yang masih dalam proses untuk dijadikan vaksin jadi oleh Bio Farma. Kita tahu kita baru menerima 16 juta dosis kemarin dari vaksin Sinovac-nya. Nah, tentunya karena dengan situasi adanya kekurangan ataupun pembatasan dari pengiriman vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility, maka kita merencanakan di bulan April itu kita bisa melakukan penyuntikan kepada sasaran sebanyak 15 juta dosis. Ya. Nah, tetapi tentunya dengan kondisi ini, tentu kita hanya bisa kemudian pada bulan April itu mendistribusikan kurang lebih 7 juta dosis vaksin. Jadi kalau dari ketersediaan stok, sebenarnya kita memiliki cukup stok. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, walaupun ada yang baru, tetapi pada saat ini vaksin kita, tetapi karena memang kapasitas daripada pabrik Bio Farma sendiri ditambah dengan vaksin jadi yang harusnya bisa kita terima dari AstraZeneca di bulan April sehingga ketersediaan vaksin pada bulan April itu hanya 7 juta vaksin. Nah ini tentunya yang kemudian akan sedikit memperlambat laju penyuntikan dosis kita per hari. Karena kan saat ini kita sudah menyuntikkan kurang lebih 400.000 sampai 500.000. Dengan hanya 7 juta dosis vaksin yang bisa kita distribusikan, artinya kita betul harus memprioritaskan ini kepada tentunya sasaran yang kita tuju sebagai prioritas utama. Oke, Pak Ari, saat ini kan beberapa negara di Eropa juga ikut terus melakukan lockdown kembali, begitu ya, seperti misalnya Inggris, Jerman, gitu mereka melakukan lockdown. Apakah kita mungkin saja untuk melakukan lebih dari PPKM misalnya untuk mengantisipasi penyebaran pandemi yang lebih meluas? Ya, pertama begini, kalau kita lihat perkembangan angka penambahan jumlah kasus kita dalam seminggu 2 minggu terakhir ini menunjukkan tren yang membaik. Jadi saya rasa apa yang dilakukan saat ini terus kita bisa pertahankan. Oke lah, di beberapa misalnya masih menyebut istilah PPKM begitu ya, karena
dan karena ini cukup efektif gitu ya menekan. Di satu sisi kita punya vaksin yang sudah juga meningkat tadi disebutkan oleh Dr. Nadia, jumlahnya cukup signifikan sekitar 400 sampai 500 ribu per hari. Jadi tentu kita berharap bahwa dalam situasi-situasi ke depan ini ya saya rasa prinsipnya sih sekali lagi kalau kita memang konsisten di dalam melaksanakan protokol kesehatan ya mudah-mudahan sih sebenarnya tidak terjadi penyebaran virus sesama kita gitu loh. Cuman itu tadi, apakah kita konsisten nggak dengan kondisi yang saat ini gitu ya? Artinya semua lini lah ya, baik itu dari pemerintah pusat ya, kemudian juga daerah ya, kemudian juga masyarakat secara umum. Ya ini kan boleh dibilang kita pemilu sudah selesai, ya kan pilkada sudah selesai. Kemudian paling yang kita akan hadapi ke depan ini adalah liburan Lebaran. Nah itu tadi kita sudah tahu bahwa angka-angka itu memang selalu meningkat setelah liburan. Ya bagaimana kita memperketat protokol kesehatan tersebut pada kondisi-kondisi tersebut. Karena sekali lagi nih kita sudah boleh bilang saya kan juga klinisi, saya melihat sudah mulai ada relaksasi di rumah sakit, tapi sekali lagi kita nggak boleh lengah ya. Kita juga terus memantau misalnya ya, mengenai penambahan angka ini ya. Karena sekali lagi kita tidak berharap kita jatuh dalam kondisi-kondisi yang sebelumnya di mana memang begitu banyak pasien di gawat darurat yang menunggu untuk dirawat inap di ruang isolasi karena keterbatasan ruangan begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami masih bersama Ibu Nadia dan juga Pak Ari. Saja.